Oke sahabat story misteri, sebelum lanjut ke ceritanya, tolong bantu channel ini untuk maju ya, dengan cara subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Pada suatu hari, waktu menunjukkan pukul 06.30, sebut saja Tama nama pemuda itu. Dia bersiap-siap untuk berkunjung ke sebuah kota yang berada di Jawa Barat. Ya, tepatnya di kota Bandung. Sesampainya di salah satu stasiun yang berada di ibu kota, Tama melihat begitu ramai orang-orang yang akan berlibur ke sana. Dan Tama pun menunggu kereta yang akan dia tumpangi. Tepatnya pukul 08.00, kereta itu pun tiba. Tama pun bergegas menaikinya. Sesampainya di stasiun kota Bandung, dia sudah ditunggu untuk dijemput oleh calon istrinya. Sebut saja namanya Neng. Tama pun bergegas menghampiri si Neng tersebut. Neng pun tersenyum melihat calon suaminya datang. Mereka pun berbincang sebentar sambil makan di salah satu mini cafe yang kebetulan tempat favorit mereka. Letaknya pun tak jauh dari stasiun tersebut. Nanti nggak usah nginep di hotel ya, nginep aja di rumah, ucap si Neng. Apa kamu sudah izin ke keluarga? Terang si Tama. Iya sudah kok, dan emang disuruh menginap di rumah, ucap si Neng. Ya sudah kalau begitu, ujar si Tama. Ya selama ini jika Tama berkunjung ke calon istrinya, dia selalu menginap di hotel. Dan kali ini mendapatkan tawaran menginap di rumahnya si Neng. Singkat cerita, mereka pun bergegas menuju rumah si Neng dan meninggalkan mini cafe tersebut. Sampainya di rumah si Neng, alangkah terkejutnya si Tama lantaran rumah tersebut adalah rumah dinas yang bangunannya pun masih suasana Belanda. Ayo masuk, ucap si Neng. Tama pun hanya bisa menganggukkan kepala. Sesampainya di dalam rumah, mereka pun disambut oleh pihak keluarga si Neng. Karena hari libur, jadi keluarga si Neng pun berada di rumah. Gimana kabarnya, ucap salah satu kakak dari si Neng. Ya sebut saja Teteh Wati. Alhamdulillah baik teh, ucap si Tama. Syukurlah, ucap si Teteh Wati itu. Udah gak usah menginap di hotel lagi kalau kesini, tidur saja di rumah, lanjut Teh Wati. Iya teh, terima kasih sebelumnya, kata si Tama. Dan setelah waktu menunjukkan pukul 18.30, kami pun makan bersama di rumah. Suasana itu pun masih terasa hangat. Ya walaupun udara sangat dingin di kota itu, kami pun berbincang-bincang. Nanti kamu tidur di kamar si Neng ya, ucap Teh Wati. Biarkan si Neng tidur bareng ponakannya, kata Teh Wati. Oh iya teh, kata si Tama. Setelah makan, sholat, kami pun lanjut berbincang lagi di ruang tamu. Tanpa terasa waktu menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sudah malam, yuk kita istirahat, kata Teh Wati. Teror pun dimulai. Tama pun lanjut memasuki kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam. Waktu berjalan, dan malam itu pun suasana sangatlah hening. Namun Tama tak kunjung bisa tertidur sampai waktu menunjukkan jam 12 malam. Terdengar sesekali bunyi dari jendela kamar itu, seperti ada yang melempari sesuatu ke arah jendela. Namun Tama pun menghiraukannya. Batin Tama pun berkata, Sudah ya, saya di sini hanya numpang istirahat, bukan bermaksud untuk mengganggu. Dan Tama pun berdoa, maksud agar bisa tidur dan pagi pun segera menjemputnya.
Namun tak disangka suara itu berlanjut dan semakin keras terdengar dari jendela. Tama pun tak berani untuk mengecek keluar. Yang bisa Tama lakukan hanya menutupi mukanya dengan sebuah bantal. Di saat Tama hendak tidur, tiba-tiba bantal yang dipakai untuk menutupi mukanya mendadak ada yang menarik. Sontak si Tama kaget dan Tama pun terbangun. Namun setelah dia membuka matanya, ada pemandangan yang dilihat oleh dia. Sosok perempuan yang dari ujung rambut sampai kaki sama seperti bentuk si Eneng. Namun sosok itu menari-nari di hadapan Tama. Akan tetapi matanya menatapnya tajam, sekali mengeluarkan lidahnya sambil tersenyum. Tama pun tak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya kaku, ingin teriak akan tetapi tidak bisa. Tama hanya bisa melihat pemandangan yang membuat dia ketakutan. Tama hanya bisa berdoa dalam hati, berharap kejadian ini cepat berlalu. Namun sosok itu mendekati Tama. Tepat di hadapan mukanya, sosok itu pun perlahan berubah menyeramkan. Wajah sosok itu menakutkan. Jemari tangan sosok itu pun mengelus wajah Tama dengan kuku tangan yang terlihat panjang, yang seolah-olah akan mencabik-cabik mukanya Tama. Seketika Tama pun jatuh pingsan. Terdengar suara ketukan pintu dari balik kamar itu. "Tam, bangun Tam, sudah pagi," ucap si Neng. Tama pun tersadar dan segera bangun, namun tak menjawab sautan dari si Neng. Tama hanya duduk terdiam di sisi kasur dan mengingat apa yang sudah dia alami semalam. "Bangun Tam, ayo kita sarapan dulu," kata si Neng. "Iya, nanti aku keluar, aku mandi dulu," ucap si Tama. "Ya udah, aku tunggu di ruang makan," sahut si Eneng. Selang beberapa waktu, Tama pun keluar kamar dan menghampiri si Eneng yang dari tadi duduk di meja makan menunggu Tama. "Teteh sudah berangkat kerja," ucap si Tama. "Iya, Teteh sudah berangkat bareng suami dan anak-anaknya. Sini sarapan," sahut si Eneng. Dan Tama pun memulai aktivitas paginya tanpa bercerita apa yang dia alami semalam kepada si Eneng. Singkat cerita, malam kedua pun tiba. Setelah seharian berkeliling kota tersebut, mereka berdua merasa sangat lelah dan memutuskan untuk makan malam lalu beristirahat. Beberapa jam kemudian, suasana rumah pun mendadak sepi dan hening. Tama pun memasuki kamar kembali untuk istirahat. Karena besok harus pulang lagi ke ibu kota, dengan rasa sedikit takut atas kejadian malam itu, Tama pun memberanikan diri untuk istirahat di kamar itu lagi. Awalnya semua baik-baik saja. Namun jam 1 malam, Tama terbangun ingin ke kamar kecil. Akan tetapi dia mendengar sayup-sayup suara orang yang sedang beraktivitas di dapur. "Ini kan tengah malam, siapa yang masak ya?" ucap Tama dalam hati. Sambil berpikir, "Oh, mungkin si Eneng atau Tetewati," lanjut ucap Tama dalam hatinya. Suara itu semakin jelas seperti orang yang sedang memasak. Dengan rasa takut dan penasarannya, Tama pun memberanikan dirinya untuk melihat siapa yang masak tengah malam gini. Tama pun membuka pintu kamarnya dan berjalan menuju dapur. Alangkah terkejutnya dia melihat dapur yang masih utuh bersih dan gak ada tanda-tanda seperti orang yang habis masak. Di saat Tama sedang bingung dan ketakutan, tiba-tiba air di keran wastafel menyala dengan sendirinya.
Tanpa berpikir panjang, dia pun mematikan keran tersebut, lalu bergegas masuk ke kamarnya lagi, dibarengi dengan sahutan tawa perempuan yang tidak tahu dari mana arahnya. Suara itu seolah-olah terdengar sangat jelas di telinga Tama. Tama pun menutupi kembali mukanya dengan bantal. Pagi pun tiba. Seperti biasa, sebelum aktivitas mereka pun sarapan bersama. "Kamu sakit, Tam, kamu pucat sekali," ucap Tewati. "Enggak kok, Teh, Tama sehat-sehat saja," kata si Tama. Dan di pagi itu, Tama menceritakan semuanya kepada orang rumah, apa yang sudah dia alami 2 malam belakangan ini. Semuanya pun terdiam mendengarkan Tama menceritakan hal tersebut. Namun setelah selesai bercerita, Tewati pun berkata, "Oh, itu penunggu sini, Tam, nggak apa-apa kok." Dan cerita pun selesai.